sebuah riwayat, bukan Al-Quran, yang mengatakan bahwa Allah setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Pada waktu subuh Allah kembali ke arasy. Kalau kita fahami hadis ini, kita akan temukan bahwa apa? Hadis ini menggambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan gambaran makhluknya. Jadi pada saat sepertiga malam arasy Allah kosong, Allah turun ke bumi. Pada waktu subuh Allah kembali ke arasy. Kemudian yang lebih aneh lagi, bahwasannya kalau kita subuh, Saudi Arabia belum subuh. Berarti kapan Allah akan naik ke arasy? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan juga Ustaz Isa Al-Kaf. Alhamdulillah sudah ada di sini semuanya. Juga di sini ada Kang Atep, ada switcher dan kamera, dan juga ada Fauzan yang sedang PKL. Baik, kita akan masih membahas Ma'rifatullah, tentang bagaimana kita memahami nama-nama Allah sesuai dengan keagungannya. Itu yang akan kita bahas hari ini. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa Al-Kaf. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kali ini masih membicarakan Ma'rifatullah, bagaimana kita memahami nama-nama Allah sesuai dengan keagungannya. Sebagai pengantar, Ustaz Isa Al-Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Om Krisna, Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, dan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai beberapa ayat dari Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, menggambarkan tentang diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari situlah sebaik-baiknya penjelasan, sebaik-baiknya sumber buat kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber yang paling otentik, sumber yang paling jelas, dan sumber yang paling bisa kita percaya untuk kita bisa mendapatkan penjelasan, pengenalan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mempelajari beberapa ayat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang dirinya, namun kepada kita manusia dengan bahasa manusia, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keagungan-keagungannya, menggambarkan kebesaran-kebesarannya. Namun sekali lagi, karena kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia punya keterbatasan akal, punya keterbatasan pikiran, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan ke dalam kalimat-kalimat yang juga menjadi bahasa kita, bahasa manusia yang serba terbatas. Nah, alangkah baiknya hari ini ikhwan akhwat kita mendengarkan penjabaran nanti dari Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah mengenai bagaimana sejatinya, bagaimana penjelasan, bagaimana manhaj
bagaimana kerangka berpikir Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan tentang zat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, supaya nantinya kita tidak keluar, tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami Allah Subhanahu wa taala. Pada Ustaz Husin, kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Segenap kaum muslimin dan muslimat, seluruh keluarga besar radio Silaturahim, Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, begitu juga saudara kita Ustadz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq Ateb, dan semua kerabat kerja di studio, begitu juga Ananda Fauzan yang mendampingi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Alim Al-Hakim. Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang maha tahu lagi maha bijaksana, mendidik kita, hamba-hambanya dengan sebaik-baiknya pendidikan. Mengutus Rasulnya, Rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai rahmat bagi al-alamin, terutama bagi umat manusia, bagi jinnya. Tidak ada yang sebaik dan seindah dari pendidikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun tangan langsung untuk mendidik kita semua. Allah berfirman dalam suratul Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yang turun tangan langsung mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dia juga yang menciptakan makhluk yang bernama insan. Dia juga yang mengetahui segala-galanya mengenai manusia, mana yang baik, mana yang buruk baginya. Bukan hanya untuk satu waktu, tapi kebaikan yang akan mengiringi dirinya, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Begitu pula keburukan-keburukan yang mengancam dirinya, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran, yang mengajarkannya kepada kita, yang menciptakan manusia, juga Allamahul Bayan. Allah juga yang menganugerahkan, mengajarkan kepada manusia kecerdasan dan ilmu yang bermacam-macam. Kemampuan dia untuk menyerap ilmu pengetahuan, juga kemampuan untuk menguraikan, menjelaskan, menerangkan, dan juga mentransfernya bagi orang lain. Nah, kalau kita bertanya, mungkin tidak akan terjadi pertentangan antara Al-Quran yang diajarkan Allah, manusia yang diciptakan Allah, dengan kecerdasan, wawasan yang Allah berikan kepada manusia. Kan nggak mungkin. Oleh karena itu, ada tidak yang lebih baik bagi manusia dari pendidikan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih penyayang untuk dirinya? Jawabannya, tidak akan mungkin ada pendidikan
tuntunan yang lebih baik dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya setiap hamba yang beriman hendaknya betul-betul mensyukuri nikmat Allah dengan karunia yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Yang telah menciptakan kita dari asal usul yang begitu sederhana, lalu membawa kita menuju lompatan yang betul-betul amat menakjubkan, menjadi manusia yang berakal, berfikir, dan berilmu. Maka tak patut seorang hamba bersikap sombong di hadapan Tuhannya, berpaling dari bimbingan dan tuntunannya. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, diantaranya dalam suratul Jum'ah, menjelaskan kepada kita misi Rasulnya. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang telah mengutus di tengah-tengah masyarakat ummiyin. Masyarakat ummi ini masyarakat yang tidak mengecap pendidikan. Bukan masyarakat yang telah mengecap pendidikan, tapi mereka hidup bagikan anak-anak apa? Bagikan anak-anak yang apa? Yang lahir dari ibu mereka belum terjamah oleh pendidikan. Mau dikatakan mereka bidai atau primitif, ya, itu merupakan realita yang kita jumpai dalam kehidupan mereka. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain yang telah mengecap pendidikan pada saat itu. Tapi walaupun bangsa-bangsa yang lain telah mengecap pendidikan, peradaban, dan kemajuan, ternyata tanpa bimbingan dan petunjuk Allah, mereka juga apa? Terombang-ambing dalam kesesatan seperti keadaan bangsa Romawinya, bangsa Persianya. Kita saksikan bagaimana ya, keyakinan mereka dan cara hidup mereka yang jauh dari manusia yang sehat dan lurus. Dialah yang telah mengutus di tengah-tengah masyarakat ummi. Artinya masyarakat ini masyarakat yang betul-betul rendah kualitas dan mutunya. Rasulan minhum, seorang rasul yang berasal dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayati, membacakan di tengah-tengah mereka ayat-ayat Allah. Yang mengajak mereka untuk merenung, bertafakur, merenungkan ayat-ayat Allah yang terdapat di langit, di bumi, ya, termasuk yang terdapat dalam diri mereka. Allah mendidik mereka dengan apa-apa yang akrab bagi mereka, bukan dengan hal yang asing. Setelah mendapatkan pendidikan dalam bidang ini, maka terjadi perubahan dan peningkatan dalam hidup mereka. Yang tadinya mereka memahami alam dan lingkungan mereka secara kontradiktif, ya, yang tidak sama sekali sesuai dengan kebenaran, begitu mendapatkan bimbingan, tuntunan dari ayat-ayat Allah yang mencerahkan mereka, mulai terjadi perbaikan pada jiwa mereka, wa yuzakkihim. Dan Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran mensucikan mereka yang mau untuk apa? Menyambut seruan Allah. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalim mubin, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau mereka menoleh ke belakang sedikit aja, mereka akan temukan kehidupan mereka yang gelap sebelumnya. Ya. Tahu-tahu berpindah ke alam yang terang benderang. Seolah-olah mereka kembali dilahirkan dalam kehidupan dunia. Ini kan merupakan gambaran yang amat indah. Nah, pertama-tama Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan hamba-hambanya dengan dirinya. Allah perkenalkan dirinya melalui ayat-ayat yang Allah bacakan kepada nabinya untuk disampaikan pada kita, yang mengajak kita betul-betul untuk apa? Untuk berinteraksi dengan alam dan sekitarnya, termasuk dengan diri kita, hingga mereka menemukan kebenaran yang sejati. Nah, pada saat Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya, bahasa yang dipergunakan Allah untuk kita agar dapat kita fahami, bahasa apa? Bahasa yang biasa dipergunakan oleh manusia. Betul tidak? Nah, pada saat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang dirinya menggunakan bahasa yang biasa dipergunakan oleh manusia, bahasa yang amat terbatas, bagaimana mungkin dapat menerangkan mengenai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya? Jangankan menerangkan tentang Allah, di saat berbicara tentang manusia saja, ya,
bahasa-bahasa tersebut tidak mampu menjelaskan manusia secara menyeluruh. Mampu nggak bahasa kita menjelaskan mengenai jiwa dan ruh? Mengenai jiwa dan ruh. Atau ketika seorang jatuh cinta kepada seorang wanita, bisa nggak dia mengungkapkan cintanya dengan bahasa yang betul-betul tepat? Bisa nggak? Bisa. Paling dia mengatakan bahasa adalah kata-kata, dan kata-kata ini amat terbatas. Berbeda dengan perasaan dan gelora cinta saya terhadap kamu, ya, yang terus dalam keadaan bergelora. Bagaimana mungkin kata-kata mampu untuk apa? Untuk menggambarkan kecintaan di hati saya terhadap kamu. Artinya bahasanya tidak mampu untuk apa? Menerangkan banyak hal, ya, yang dirasakan manusia, apalagi berbicara tentang kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tak terperikan. Hingga Allah berfirman dalam surah Luqman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Kalau seandainya pohon-pohon yang terdapat di bumi seluruhnya, di hutan Asia, hutan Afrika, begitu juga di Amerika, di Eropa, seluruh kayu yang ada dijadikan sebagai pena. Wal bahru yamudduhu, dan lautan sebagai tintanya. Seluruh lautan sebagai tinta. Min ba'dihi sab'atu abhur. Setelah itu ditambahkan lagi 7 kali lipat lautan yang ada. Min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Ternyata lautan yang ada dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat. Dengan seluruh pena yang dibuat dari pohon-pohon yang terdapat di bumi untuk menulis kalimat Allah, ayat-ayat kebesaran dan keagungannya. Pena tersebut akan habis, lautan akan kering, sedangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala tak akan berakhir. Ma nafidat kalimat. Innallaha azizun hakim, sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau dalam suratul Kahfi, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan seandainya lautan dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat Tuhanku, niscaya lautan akan berakhir, ya. Walaupun kami tambahkan lagi, setelah berakhir kami tambahkan lagi, kalimat Tuhanku tidak akan pernah berakhir. Dan kata kalimat di sini kita tahu kan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apa yang kita ketahui tentang alam ini amat sedikit. Alam di luar jangkauan kita, apalagi yang menciptakan alam. Di saat para ilmuwan berbicara mengenai galaksi-galaksi yang telah ditemukan, jumlah bintang dia mencapai 1 triliun bahkan lebih. Setiap bintangnya juga memiliki juga apa? Memiliki planet-planet yang mengelilinginya, demikian pula bulan. Bahkan ada yang memiliki bulan lebih dari 1. Sedangkan matahari kita yang kita anggap begitu besar, salah satu bintang yang ada pada galaksi kita, yang dinamakan Milky Way atau Bima Sakti. Begitu hari sekalian kita menyaksikan keterangan-keterangan tersebut, kita merasakan, ya Allah, betapa kecilnya kita, betapa sempitnya wawasan pengetahuan kita, betapa tidak berartinya bumi di tengah-tengah alam raya ini. Apa yang kita mau banggakan dan sombongkan? Bagaimana mungkin pengetahuan kita, wawasan kita dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan alam raya di luar jangkauan kita. Betul enggak? Jadi kita harus memahami betul-betul keterbatasan kita, keterbatasan ilmu kita. Jangan kita beranggapan seolah-olah kita meliputi segala sesuatu, lalu kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berbicara tentang makhluk. Padahal alam makhluk ini di luar jangkauan kita. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa taala berikan tuntunan buat kita bagaimana kita memahami ayat-ayat mutasyabihat. Itu ayat-ayat mutasyabihat, ya. Ayat-ayat yang maknanya bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan multitafsir. Karena apa?
Karena ayat tersebut kan mempergunakan bahasa manusia. Begitu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya apa? Kesucian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala bercampur dengan sifat-sifat yang ada pada manusia. Betul enggak? Contoh, ketika Allah menggambarkan dirinya apa? Sebagai di antara asma yang Allah berikan untuk dirinya As-Sami Al-Basir. Kata As-Sami Al-Basir yang diambil dari kata Sami ayasma'u, mendengar. Kita biasa memahami di tengah-tengah kita kata mendengar itu dengan telinga. Kita makhluk ya mendengar sesuatu dengan alat. Begitu juga Al-Basir yang maha melihat. Bisa kita mendengar kata Al-Basir di tengah-tengah kita yang melihat itu dengan juga alat. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita? Dengan sendirinya kita harus bersihkan hal-hal atau sucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak untuk dirinya. Dia maha melihat, maha mendengar, maksudnya menjelaskan kepada kita, dia mengetahui pembicaraan, bisikan, suara yang sekecil apapun. Ya. Begitu juga mengetahui semua hal-hal yang tersembunyi, betapa kecilnya, betapa tersembunyinya, semua terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Tidak ada satupun hijab yang menghalangi Allah untuk mendengar atau melihat segala sesuatu. Jadi As-Sami Al-Basir cabang dari ilmu Allah Al-Alim. Tapi Allah gunakan ya dua nama ini untuk memperjelas bagi kita. Jangan kamu beranggapan wahai manusia ada yang tersembunyi ya dari diri kamu. Atau sembunyi di langit maupun di bumi, baik itu suara maupun apa? Maupun objek-objek yang terlihat. Tapi kalau kita terjemahkan langsung ya, nama As-Sami Al-Basir disesuaikan dengan apa yang difahami manusia, berarti kita telah apa? Telah menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Kita beriman bahwa Allah As-Sami Al-Basir. Sebagaimana kita beriman bahwa Allah juga Al-Alim, Al-Hakim, ilmunya yang meliputi segala sesuatu, tapi dalam memahami kata-kata tadi yang menjadi nama Allah yang Allah pilih untuk dirinya disesuaikan dengan kesucian keagungan Allah, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, kalau kita membaca ayat 7 dari surah Al-Imran, Allah berfirman kepada kita, memberikan tuntunan bagaimana kita memahami ayat-ayat mutasyabihat. Jadi terjadi multitafsir dan kesamaran bukan disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa ya untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, tapi kembali kepada keterbatasan manusia. Dan bahasa yang digunakan Allah merupakan bahasa yang biasa dipergunakan oleh apa? Manusia. Oleh karena itu butuh penjelasan. Butuh penjelasan seperti kata-kata yang bersifat majas, metafora kan butuh penjelasan. Betul enggak? Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah yang telah menurunkan kepadamu wahai Rasulullah Alkitab. Minhu ayatun muhkamat. Dari ayat-ayat Alkitab ya, terdapat apa? Ayat-ayat yang muhkamat ya, yang tidak mengandung multitafsir, jelas maknanya. Jelas maknanya difahami dengan mudah. Wa ukharu mutasyabihat, tapi ada ayat-ayat yang lain disebabkan keterbatasan. Keterbatasan apa? Kata-kata dan bahasa manusia. Ketidakterbatasan dari keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran yang tak mungkin dibatasi oleh bahasa manusia, maka lahirlah ayat-ayat mutasyabihat. Wa ukharu mutasyabihat. Lalu Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita orang-orang yang hatinya sakit, yang menyimpang, yang tidak berupaya untuk memahami tujuan dari bimbingan dan petunjuk Allah, malah mereka beralih kepada hal-hal yang dapat apa? Yang dapat mengotori jiwa mereka. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka terdapat penyimpangan dan penyelewengan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka dengan sengaja mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Ibtigha al-fitnah. Tujuannya untuk menimbulkan fitnah. Wa ibtigha ta'wilih, dan juga
berupaya untuk mentakwilkan ayat-ayat tersebut dengan kehendak mereka tanpa tuntunan dan bimbingan Allah. Lalu bagaimana kita menafsirkan ayat mutasyabihat? Tadi saya lupa bacakan sebagian ayat ya, dalam ayat 7 tadi. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat wa ukharu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah yang telah menurunkan kepadamu wahai Rasulullah ayat-ayat Alkitab. Di dalamnya terdapat ayat muhkamat dan dialah yang berperan sebagai induk Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, di sisi yang lain terdapat ayat mutasyabihat. Kata ummul kitab yang berarti induk Al-Quran menunjukkan yang lain dikembalikan kepadanya. Jadi kalau kita ingin memahami ayat mutasyabihat, harus kita kembalikan kepada ummul kitab, yaitu ayat-ayat muhkamat. Ulama mengatakan yajib alaina fi fahmi al-ayatil mutasyabihat an naruddaha ila al-muhkamat. Wajib kita dalam memahami menafsirkan ayat mutasyabihat dengan mengembalikannya kepada ayat muhkamat sebagai induk Al-Quran. Bukan menafsirkan secara terpisah, tapi kembali kepada apa? Ayat-ayat muhkamat. Orang yang hatinya bersih, yang hatinya lurus, mencari kebenaran, dia akan kembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat-ayat muhkamat. Tapi orang yang menyeleweng, menyimpang, mereka sengaja hanya menjurus ke ayat mutasyabihat, ditafsirkan, ditakwilkan secara terpisah, menimbulkan fitnah seperti yang ada pada saat ini. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada seorang pun yang akan dapat memahami takwil dari ayat mutasyabihat tadi secara hakiki ya, secara menyeluruh kecuali hanya Allah. Karena apa? Keterbatasan kita. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kita hanya dapat memahami sebagaimana kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala kebesaran, keagungan yang mutlak, keindahan yang agung dan mutlak yang tidak sama, yang tidak serupa dengan apa-apa yang ada pada makhluknya. Kemudian warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Adapun orang-orang yang mendalam dalam pengetahuan, mereka mengatakan kami beriman kepadanya. Semua datang dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada seorang yang akan mengambil pelajaran dengan penuh kesadaran kecuali orang-orang yang mendalam, yang tahu akan keterbatasan dirinya. Mereka tidak akan melangkah, melompat lebih jauh daripada kemampuannya. Setelah itu Allah ajarkan kita doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan kamu biarkan hati kami menyeleweng karena mengikuti bujuk rayu syaitan. Setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Anugerahkan bagi kami, ya Allah, dari sisimu rahmat yang membuat hati kami tentram, damai, tetap dalam petunjuk dan tidak keluar dari garis kebenaran. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau satu-satunya pemberi karunia. Kan indah sekali kan? Indah sekali. Nah, salah satu contoh juga dari ayat mutasyabihat seperti ungkapan-ungkapan yang Allah Subhanahu wa taala sering ungkapkan dalam ayatnya. Seperti dalam suratul Hadid. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang telah menciptakan langit bumi ya, dalam 6 hari. Kita tahu bahwa hari di bumi kita berbeda dengan hari di kemudian nanti. Satu hari di sisi Allah nanti sama dengan 1000 tahun. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udun. Hari di bumi kita sepanjang 24 jam. Apakah di planet yang lain sama harinya? Jadi 6 hari di sini menggambarkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bumi secara bertahap. Selama 6 hari. Satu harinya, panjangnya berapa? Kita tidak mendapatkan keterangan dari Allah. Sebagaimana dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal tersebut. Kemudian
thumma stawa al-arsh. Setelah sempurna ya, langit bumi diciptakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintah mengatur melalui arasy kebesaran dan keagungannya. Kalau kita fahami dengan bahasa manusia, istawa al-arsh, seorang raja ya, di saat istawa al-arsh maksudnya duduk di atas singgasana dan kekuasaannya. Tapi kalau bagi Allah yang maha suci, yang tidak butuh akan sesuatu, apakah sama dengan raja yang duduk di atas singgasana? Tsumma stawa al-arsh. Lalu perhatikan ayat berikutnya, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Gambaran bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memerintah dari arasy kebesaran keagungan. Dia mengetahui segala apa yang masuk ke dalam perut bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar daripadanya. Apa yang keluar daripada. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Lalu setelah itu Allah tambahkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Sungguh Allah maha melihat apa yang kalian perbuat. Coba perhatikan. Sebelumnya mengatakan istawa al-arsh, kemudian pada penutup ayat dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kira-kira dari ungkapan ini, kira-kira kalau difahami sesuai dengan logika manusia, bertentangan enggak? Di awal ayat mengungkapkan bahwa Allah ya, istawa al-arsh, kemudian pada akhir ayat mengatakan bahwa dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dalam surat Al-Qaf Allah berfirman, walaqad khalaqnal insan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami tahu semua yang menjadi bisikan hatinya. Bahkan Allah tambahkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada dia dengan pembuluh darah jantungnya. Jadi kalau orang meraba detak jantungnya, Allah lebih dekat dari seorang dengan detak jantungnya. Kira-kira ungkapan ini apa yang dapat kita fahami? Dengan sendiri bukan kedekatan. Kedekatan apa? Kedekatan benda. Ya. Tapi kedekatan ilmunya, pengetahuannya, rahmatnya. Begitu juga wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kebersamaan ini bukan kebersamaan tempat dan waktu, tapi kebersamaan yang lebih indah lagi, yang tidak dibatasi oleh waktu maupun ruang. Allah bersama Ustaz Isa, Ustaz Hamzah, ya, dan anak di rumah masing-masing. Bersama juga hambanya berada di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Asia, di langit maupun di bumi. Kira-kira kebersamaan ruang dan waktu bukan? Kebersamaan yang bebas dari apa? Dimensi waktu dan ruang. Dia bersama hambanya yang di Amerika, bersama hambanya yang di Asia, ya, di Indonesia, tanpa sama sekali apa? Terbatas oleh dimensi waktu dan ruang. Tapi kalau terikat dengan ruang dan waktu, maka dia terpisah dari sebahagian hambanya. Apabila Allah di langit, maka bumi kosong dari Allah. Betul tidak? Apabila Allah di bumi, maka langit kosong dari Allah. Betul tidak? Itu kalau kebersamaan waktu dan ruang. Oleh karena itu, kita mendengarkan sebuah riwayat, bukan Al-Quran, yang mengatakan bahwa Allah setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Pada waktu subuh, Allah kembali ke arasy. Kalau kita fahami hadis ini, ya, kita akan temukan bahwa apa? Hadis ini menggambarkan Allah Subhanahu wa taala sama dengan gambaran makhluknya. Jadi pada saat sepertiga malam, arasy Allah kosong. Allah turun ke bumi. Pada waktu subuh Allah kembali ke arasy. Kemudian yang lebih aneh lagi, bahwasannya kalau kita subuh, Saudi Arabia belum subuh. Betul? Iya. Berarti tidak pernah apa, bumi akan apa? Akan lepas dari kegelapan. Kalau yang menghadap ke matahari siang, yang belakangnya gelap gulita. Jadi kalau seandainya Indonesia ya, sudah datang waktu subuh, Saudi Arabia 4 jam kemudian baru subuh. 4 jam kemudian baru subuh. Berarti kapan Allah akan naik ke arasy? Iya. Ini kan ungkapan-ungkapan seperti ini, ungkapan-ungkapan yang tidak tepat. Dengan mudah kita menerima hadis, padahal maksud dari hadis yang diriwayatkan dalam
dalam uslub yang lain bahwasannya sepertiga malam terakhir para malaikat turun menyerukan seruan yang amat indah bagi yang ingin bertaubat, yang ingin memohon pada itu merupakan waktu yang amat mustajab. Sedangkan Allah tidak berpindah-pindah tempat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di luar waktu dan tempat, ilmunya meliputi segala sesuatu, begitu pula kekuasaannya. Oleh karena itu di saat kita memahami tsummastawa 'alal arsy, jangan difahami seperti kita memahami raja yang duduk di atas singgasana. Kita perhatikan coba ungkapan yang biasa diungkapkan oleh orang-orang Arab dalam bahasa mereka. Istawa raki'an, istawa qa'iman. Istawa raki'an, istawa qa'iman. Ini menggambarkan bahwa seorang tersebut ruku dalam keadaan sempurna. Begitu juga berdiri dalam keadaan sempurna, lurus. Nah di sini kita lihat setelah Allah menciptakan langit dan bumi, langit tidak ditinggalkan Allah seperti pandangan sebagian falasifat yang mengatakan Allah ciptakan langit bumi, setelah itu Allah capek beristirahat, ya, Allah tinggalkan langit dan bumi. Tidak, Allah memerintah, mengatur. Yudabbirul amra minas sama'i wal ard, thumma yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Allah mengeluarkan perintahnya, ya, kepada malaikat, lalu turun ke bumi, kemudian kembali dengan kecepatan, cepatnya itu 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ini ungkapan-ungkapan, gambaran untuk mendekatkan kita. Bagaimana Allah mengatur alam raya ini, mengerahkan malaikat-malaikat yang menjalankan tugas masing-masing. Allah tidak pernah meninggalkan. Jadi istawa al-arsy, kita beriman bahwa Allah istawa al-arsy, tapi kama yaliqu bijalali, sesuai dengan kebesaran keagungannya dia mengatur dan memerintah, tidak seperti, ya, yang difahami oleh sebagian manusia Allah duduk di atas singgasananya. Sampai ketika menafsirkan firman Allah, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ini gambaran yang indah, kursi kebesaran keagungan yang meliputi langit bumi. Tentu mereka mengatakan dalam footnote, dalam terjemahan Quran yang datang dari Saudi Arabia, yang benar bahwa kursi itu tempat meletakkan kaki Allah. La ilaha illallah. Ini betul-betul menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak, dengan kebesaran keagungan. Dari mana itu dasarnya? Dari mana dasarnya? Ada lagi hadis yang mengatakan ketika Allah berfirman, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Ketika kami berkata kepada api neraka jahanam, apa kamu sudah penuh? Api mengatakan, masih adakah tambahan ya Allah dari orang-orang yang musuhi kamu? Terjadi gelegar dalam api neraka jahanam. Lalu katanya Allah memasukkan kakinya. Begitu Allah masukkan kakinya ke dalam api neraka jahanam, api langsung mengatakan, qattu ya Rabbi, cukup wahai Tuhan. Mereka mengaitkan dengan firman Allah, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud. Ini betul-betul luar biasa. Mereka menggambarkan Allah mirip dengan gambaran manusia. Kenapa? Ini jebakan syaitan. Seharusnya ketika mereka membaca firman Allah, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud, ini merupakan bahasa majas, metafora yang menggambarkan manusia dalam keadaan takut menghadapi hari kebangkitan tersebut, sampai mereka berupaya untuk melarikan diri, mengangkat pakaian dari betisnya. Sampai sebagai ulama mereka mengatakan apa? Sebetulnya makna yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud itu menggambarkan saat-saat ketakutan yang luar biasa seperti Ibnu Abbas katakan. Tapi karena ada hadis yang mengatakan Allah akan menyingkap dari betisnya kemudian masukkan kakinya ke dalam api neraka jahanam, maka kita menerima hadis tersebut. Bayangkan, mereka menempatkan, menggambarkan Allah sama dengan makhluknya subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Menghadapi pandangan-pandangan pemahaman seperti ini, kita hanya bisa mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Jadi jelas sekali ya dalam hal ini bahwa ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran yang sepintas menggambarkan keserupaan Allah dengan makhluknya, kita harus betul-betul mensucikan kalimat tersebut dari hal-hal yang tidak patut, yang merupakan ciri-ciri manusiawi, disucikan sesuai dengan kesucian, kebesaran, keagungan Allah. Jadi untuk memahami ayat mutasyabihat, kita wajib mengembalikannya kepada ayat muhkamat sebagai induk Al-Quran. Tapi sayang, sebagian orang terjebak dalam perangkap syaitan.
Akhirnya rasa hormat di hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala menurunkan. Di mata mereka Allah ini apa? Sama dengan makhluk seperti mereka. Padahal kalau mereka menyaksikan alam raya yang begitu menakjubkan, jangankan alam raya, di saat mereka berlayar di lautan di tengah-tengah samudra, mereka merasakan betapa kecilnya diri mereka itu terbang di angkasa. Mereka menyaksikan dari angkasa ke bawah, dia merasakan, ya Allah, betapa lemah dan kecilnya kalau bukan pertolongan Allah dan penjagaannya, tak mungkin dia akan selamat. Oleh karena itu dengan lahirnya teleskop yang baru ini, James Webb ya, yang diletakkan pada jarak 1,5 juta kilometer dari bumi kita ini, diharapkan bisa menyingkap sebahagian kebesaran keagungan Allah di alam raya untuk membuka mata manusia betapa sedikitnya pengetahuan. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan Allah berjanji dalam surat Fussilat, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan pertontonkan di hadapan mereka ayat kebesaran kami fil afaq, di seluruh cakrawala kehidupan, hingga jelas bagi mereka bahwa Allah satu-satunya kebenaran yang sejati dan mutlak. Wallahu a'lam. Insyaallah Ustaz Hamzah akan menambahkan, menguraikan apa yang kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita telah mendapatkan penjelasan yang begitu lengkap tentang bagaimana ma'rifatullah, kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Begitu gamblang, begitu jelas ketika ada hal-hal yang di sana bisa menimbulkan multitafsir. Al-Quran menjelaskannya di ayat-ayat muhkamat. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menggunakan Al-Qur'anul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya. Allah memperkenalkan tentang dirinya. Ya, tadi apa yang sudah diungkapkan oleh Ustaz Husin sudah begitu banyak, ya, sudah lengkap. Saya hanya ingin sedikit mengutip beberapa ayat ya, sebagai penguat saja ya. Itu seperti ayat kursi, kalau kita sering baca ini, sering dibaca ya, ayat kursi dalam surah Al-Baqarah ayat 255 ini yang menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup. Al-Qayyum, ya, yang maha menguasai, mengatur segala sesuatu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Hayyu di sini, ya, mungkin saja, bisa saja akan timbul di benak manusia, oh Allah hidup, sama kita juga hidup. Ya. Tapi Allah beda dengan kita. Allah terangkan di ayat sebelumnya. Walaupun di dalam ayat yang secara global Allah terangkan lagi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di ayat berikutnya Allah terangkan, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak dihinggapi oleh rasa ngantuk dan tidur. Kalau kehidupan kalian seperti itu, kalian hidup, tapi ada lelahnya, ada ngantuknya, ada tidurnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala hidupnya tidak seperti kalian. Karena kalian itu hidup adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah adalah maha hidup, karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kalian. Nah, ini jadi Allah Subhanahu wa taala terangkan supaya hal-hal ini ya ada ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dirinya, yang di mana di situ ada kemiripan dengan sifat dari hamba-hambanya atau eksistensi hamba-hambanya, Allah terangkan dengan ayat-ayat yang lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma wama massana min lughub." Ya. Dan kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang
ada di antara keduanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Atau juga Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi syan. Ya. Semua apa yang ada di langit dan di bumi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat Allah Subhanahu wa taala fi syan, arti dalam keadaan sibuk melayani semuanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi wa ma massana min lughub, ya, dan kami tidak dihinggapi oleh keletihan. Jadi kalau orang sibuk, orang habis mengerjakan sesuatu yang banyak, ini kalau manusia, ya, pasti akan letih, akan capek, akan bingung seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berbeda sifatnya. Ini adalah bagaimana ayat-ayat Allah itu diterangkan oleh ayat Quran juga, supaya kita tidak mensalahartikan tentang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang tadi sudah juga disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersifat seperti dengan berasma, nama-namanya itu seperti apa yang dimiliki oleh hambanya. Seperti misalnya was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langit-langit kami bangun bi'aidin. Nah, kata aidin biasanya kan diartikan tangan. Ya. Maksudnya itu arti dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lamusi'un, dan kami terus memperluasnya. Ya, senantiasa memperluasnya. Ya, ini angkasa ini terus meluas. Nah, kata bi'aidin ini ya jangan disalah artikan. Atau yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya, ini juga jangan diartikan, dikonotasikan Allah bertangan seperti kita bertangan. Padahal ayat ini pun sudah dijelaskan di ayat yang sama, artinya menunjukkan ini adalah keridhaan Allah terhadap mereka yang berbaiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terangkan, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Ini adalah sebenarnya yadullah fawqa aydihim, itu menggambarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan begitu lagi banyak lagi ayat-ayat yang lain, ya, itu semuanya ya dikembalikan kepada tadi ya, yang secara umum di samping ya terkadang diterangkan oleh ayat itu oleh ayat berikutnya atau ayat yang ada berkaitan dengan ayat tersebut. Ya, secara globalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Inilah ayat yang menjelaskan semua tadi sifat-sifat yang mirip ya dengan sifat manusia atau asma-asma yang mirip dengan eksistensi manusia. Itu dijelaskan bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan sesuatu. Ya, la walam yakun lahu kufuwan ahad. Dalam surah Al-Ikhlas pun Allah menerangkan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah begitu jelasnya Al-Qur'anul Karim kalau bagi mereka yang mau merenungi Al-Qur'an, ingin mendapatkan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, ini pintunya dari Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan bimbingan di sana, penjelasan di sana, dan inilah yang digunakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya, untuk mendidik para sahabatnya. Rasulullah SAW sebelumnya adalah orang yang baik, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah bingung bagaimana mendidik umat, ya, bagaimana mendidik kaum yang jahiliyah tersebut, meluruskan mereka. Ya. Rasulullah bingung. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah dapati kamu dalam keadaan bingung, lalu Allah memberikan hidayahnya, Allah berikan petunjuknya. Artinya bukan Rasulullah sesat, tapi Rasulullah SAW sudah baik, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah tidak tahu caranya bagaimana memperbaiki umatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dengan diturunkannya Al-Quran. Maka dengan Al-Quran inilah Rasulullah setiap hari selama kurang lebih 23 tahun
membimbing para sahabatnya dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kalau kita pun mau merenungi peninggalan Rasulullah SAW ini, kita pun akan terbimbing seperti para sahabat Nabi terbimbing oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Ya, Iwan dan Ahwat, demikian tadi renungan di bawah naungan Al-Quran yang ngambil tema ilmu ma'rifatullah. Bagaimana kita memahami nama-nama Allah sesuai dengan keagungannya. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa Lakaf. Saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, juga Yusuf Bangkit, dan Anis Mualim mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.